Saudara-saudari terkasih, salam sehat untuk kita semua. Bagi umat Katolik Indonesia, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional yang biasa disingkat BKSN. Dengan adanya bulan Kitab Suci, umat diharapkan dapat lebih akrab dan lebih mengenal Kitab Suci, sehingga umat semakin bertumbuh dan lebih kuat di dalam iman. Mungkin kita bertanya, mengapa bulan September disebut atau mengapa bulan September dijadikan sebagai bulan Kitab Suci Nasional? Sejak kapan tradisi bulan Kitab Suci Nasional dimulai dan untuk apa? Latar belakang penyelenggaraan BKSN bagi kita umat Katolik tidak bisa dipisahkan dari peran besar dari Konsili Vatikan II. Ada satu dokumen dari Konsili Vatikan II yang berbicara mengenai kitab suci, yaitu De Verbum. Dalam De Verbum, para bapak konsili menganjurkan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman. De Verbum nomor 22. Konsili juga mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Bagaimana jalan masuk itu dibuka? Pertama, dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa setempat, dalam hal ini bahasa Indonesia. Usaha ini sebenarnya telah dimulai sebelum Konsili Vatikan II dan Gereja Katolik telah selesai menerjemahkan seluruh kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun Konsili Vatikan II mengajarkan agar diusahakan terjemahan kitab suci ekumenis, yakni terjemahan bersama oleh Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Mengikuti anjuran Konsili Vatikan II ini, Gereja Katolik Indonesia mulai meninggalkan terjemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang merupakan hasil kerja keras para ahli Katolik dan memulai kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI milik Gereja Protestan. Dengan demikian mulailah pemakaian kitab suci terjemahan bersama, dan terjemahan ini lalu diakui resmi oleh Gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan di Indonesia. Meski demikian, ada yang membedakan keduanya, yaitu kitab-kitab deuterokanonik diakui termasuk dalam kitab suci oleh Gereja Katolik, namun tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan. Kitab suci telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun umat Katolik Indonesia belum mengenalnya dan belum mulai membacanya. Mengingat hal itu, Lembaga Biblika Indonesia atau LBI mengadakan sejumlah usaha untuk memperkenalkan kitab suci kepada umat dan sekaligus mengajak umat untuk mulai membaca kitab suci. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengemukakan gagasan sekaligus mengambil prakarsa untuk mengadakan Hari Minggu Kitab Suci secara nasional. Lembaga Biblika Indonesia mengusahakan dan mendorong agar keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki seluruh Indonesia mengadakan ibadat khusus dan kegiatan-kegiatan sekitar kitab suci pada hari Minggu tertentu. Lembaga Biblika Indonesia telah 2 kali mencobanya. Dalam rangka menyambut terbitnya Alkitab Lengkap Ekumenis pada tahun 1975, Lembaga Biblika Indonesia menyarankan agar setiap paroki mengadakan misa syukur pada bulan Agustus. Bahan-bahan liturgi dan saran-saran kegiatan yang dapat dilakukan beberapa bulan sebelumnya dikirimkan ke keuskupan-keuskupan. Percobaan kedua dilakukan pada tahun 1976. Akhir Mei 1976 dikirimkan bahan-bahan langsung kepada pastor-pastor paroki untuk Hari Minggu Kitab Suci tanggal 24 sampai 25 Juli tahun 1976. Ditambah lampiran contoh pendalaman, tawaran bahan diskusi, dan lain-lain. Walaupun 2 kali percobaan itu tidak menghasilkan buah melimpah seperti yang diharapkan, Lembaga Biblika Indonesia tetap meyakini bahwa Hari Minggu Kitab Suci Nasional harus diteruskan dan diusahakan. Adapun tujuannya adalah yang pertama,
untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Kitab suci juga diperuntukkan bagi umat biasa, tidak hanya untuk kelompok-kelompok tertentu dalam gereja. Mereka dipersilahkan melihatnya dari dekat, mengenalnya lebih akrab sebagai sumber dari kehidupan iman mereka. Dan yang kedua, untuk mendorong agar umat memiliki dan menggunakannya. Melihat dan mengagumi saja tentu belum cukup. Umat perlu didorong untuk memilikinya. Paling sedikit setiap keluarga mempunyai satu kitab suci di rumahnya. Dengan demikian, umat dapat membacanya sendiri untuk memperdalam iman kepercayaannya. Dalam sidang Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, MAWI, yang kemudian bernama KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, pada tahun 1977, para uskup menetapkan agar satu hari Minggu tertentu dalam tahun gerejani ditetapkan sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Hari Minggu yang dimaksudkan adalah hari Minggu pertama September. Dalam perkembangan selanjutnya, keinginan umat untuk membaca dan mendalami kitab suci semakin berkembang. Satu minggu dirasa tidak cukup lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seputar kitab suci. Maka kegiatan-kegiatan tentang kitab suci akhirnya diberlangsungkan di sepanjang bulan September. Sehingga bulan September disebut pula sebagai Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Saudara-saudari, itulah sekilas tentang sejarah BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Tema BKSN tahun 2022 ini adalah Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Dengan sebuah ayat emas, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Diambil dari Amos bab 5 ayat 6. Semoga kita sungguh memaknai bulan kitab suci ini dan kita senantiasa menaruh harapan pada Allah karena dialah sumber harapan kita. Carilah Dia maka kamu akan hidup. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.